Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Indra Fitara yang beranggotakan Nandalia Saktika, Diana Adelia Putri, Citra Maharani, Salsa Nabila, Putri Amelia, Karyan Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kemajuan Teknologi terhadap minat berinvestasi di reksadana syariah pada generasi Gen Z di Kota Surabaya. Yang pertama, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai angka. Perkembangan kekayaan bersih aset bersama syariah terus meningkat. Namun, dengan jumlah cadangan yang diawasi dan porsi aset bersama syariah yang masih lebih kecil dibandingkan aset bersama biasa. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya pendapatan di menempatkan sumber daya ke aset umum syariah rendah. Inti dari kajian ini adalah untuk mengetahui dampak setengah-setengah dan kebersamaan dari inspirasi Ventura dan kemajuan mekanis terhadap pendapatan dalam memasukkan sumber daya ke dalam aset umum syariah pada usia Gen Z di Kota Surabaya. Strategi dalam eksplorasi ini adalah kuantitatif dengan metode penyelidikan berbagai informasi cycling to freelance. Dampak dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa inspirasi usaha sedikit banyak berdampak pada pendapatan dalam memasukkan sumber daya ke dalam aset umum syariah usia Z di Kota Surabaya. Kemajuan mekanis sampai batas tertentu mempengaruhi premi dalam memasukkan sumber daya ke dalam aset umum syariah di kalangan usia Z di Kota Surabaya. Selanjutnya mengenai pendahuluan, yaitu salah satu kegiatan keuangan yang dapat membantu membangun budaya Indonesia yang berkembang adalah investasi. Ventura adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang disebut sebagai pendukung keuangan, yaitu dengan menempatkan sejumlah aset tertentu yang diklaim dalam setidaknya satu sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di masa sekarang, banyak pilihan instrumen investasi, baik konvensional maupun syariah. Contohnya, tidak hanya pada instrumen real seperti logam mulia, tanah, rumah, dan properti. Namun, pilihan investasi juga terdapat pada instrumen finansial, seperti efek yang ada di pasar maupun pasar modal. Salah satu efek dalam pasar modal yang saat ini juga dia dipromosikan adalah reksadana syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu dampak dari variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diambil melalui cara menyebarkan kuesioner pertanyaan dengan skala jawaban menggunakan skala Likert yang kemudian diberikan kepada generasi Z Kota Surabaya sebagai subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yang mana dalam penentuan sampel yang akan diambil dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan, yang pertama, masyarakat generasi Z yang berusia 17-24 tahun atau sudah bekerja. Yang kedua, mengetahui atau pernah belajar terkait pasar modal. Ini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2024 melalui penyebaran secara online melalui Google Form. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z di Kota Surabaya dengan usia 17-24 tahun, yang mana pada usia tersebut seseorang telah dapat mengakses lembaga keuangan, khususnya pasar modal. Adapun jumlah populasi generasi Z di Kota Surabaya pada usia tersebut tidak diketahui. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat berinvestasi di reksadana syariah pada generasi Z Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak berpengaruh besar terhadap minat spekulasi. Hasil ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa ada kantor dan kerangka kerja yang dimaksudkan untuk mempermudah dan menyenangkan
Selanjutnya, pengaruh motivasi investasi dan kemajuan teknologi terhadap minat berinvestasi di reksadana syariah pada generasi Z Kota Surabaya. Mengingat dampak eksplorasi ini menunjukkan inspirasi dan kemajuan spekulasi, inovasi semua hal dipertimbangkan berdampak pada pendapatan dalam memasukkan sumber daya ke dalam aset bersama syariah di usia Z di Kota Surabaya. Hasil tersebut disesuaikan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan inspirasi usaha dan kemajuan mekanik berdampak sinkron terhadap minat usaha. Kelebihan yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu faktor dalam diri yang terdiri dari fisik dan mental dari seseorang. Yang selanjutnya adalah mengenai kelolaan reksadana syariah pada Januari tahun 2024. Kinerja reksadana syariah kembali tercatat positif baik dari sisi dana kelola maupun unit penyertaan. Pada Januari 2024, laporan Bareksa Mutual Pound Industry Data Market Monthly Report Januari 2024 menyebutkan bahwa dana kelolaan reksadana syariah pada bulan lalu tercatat 43,60 triliun. Kemudian, kepercayaan investor dalam menempatkan dananya di suatu produk reksadana serta pertumbuhan dari kinerja aset di dalamnya. Dan adapun unit penyertaan mencerminkan seberapa banyak reksadana tersebut dibeli atau diminati oleh investor. Ada top 3 manajer investasi yang banyak dibeli pada tahun 2024. Yang pertama adalah Sukor Asset Management atau Sukirvest atau Sukor AM tercatat kembali mengisi puncak manajemen investasi dengan dana kelolaan mencapai 6,24 triliun. Kemudian yang kedua ditempati oleh BNP Paribas Asset Management yang berinvestasi dengan dana kelolaan reksadana terbesar kedua tahun 2024 dengan penempatan 4,31 triliun. Dan yang ketiga ditempati oleh Manulife AM. Sementara itu yang berhasil naik satu peringkat dibandingkan bulan sebelumnya dengan kelolaan 4,20 triliun. Manajer investasi tumbuh tertinggi. Di sisi lain, pertumbuhan dana kelolaan reksadana syariah terbesar secara bulanan atau umum dan sepanjang tahun berkala tercatat tumbuh paling tinggi yakni mencapai 39%. Dan terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil serta pelaksanaan dalam penelitian ini, maka saran bagi pemerintah dan segala struktur yang bergerak dalam pasar modal syariah diharapkan lebih inovatif lagi terkait pembuatan program-program yang dapat menambah motivasi investasi seseorang, serta memaksimalkan penggunaan teknologi yang digunakan dalam setiap kegiatan investasi di reksadana syariah. Selain itu, diharapkan peneliti ke depannya dapat memasukkan variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti pemahaman investasi, persepsi risiko, return, modal minimal, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.